Bandara Internasional Izmir dipadati media dan pendukung Manisa BBSK pada pagi itu. Bendera merah putih kecil dan spanduk bertuliskan, "Welcome Megawati Hangestri," tampak bergelombang di tengah angin musim panas Turki. Tak ada yang menyangka kehadiran seorang pemain voli dari Asia Tenggara bisa memancing antusiasme sebesar ini. Namun bukan hanya kedatangannya yang menyita perhatian, melainkan bagaimana ia tampil, dengan jaket Manisa BBSK di atas blus panjang dan hijab berwarna pastel yang membingkai wajahnya. Para jurnalis sontak mengangkat kamera lebih tinggi, seolah tak ingin melewatkan satu momen pun dari kemunculan sang bintang. Bagi mereka yang mengenal Megawati dari karirnya di Red Spark Korea, penampilan ini adalah kejutan besar. Ia memang dikenal sebagai pribadi santun, namun tidak pernah sebelumnya ia tampil berhijab dalam situasi formal tim atau pertandingan. Ini adalah Megawati dalam versi yang lebih tenang, namun lebih kuat. Seketika, video saat ia melambaikan tangan ke arah supporter menjadi viral. Dalam hitungan jam, potongan video itu sudah dibagikan di berbagai platform dengan jutaan views. Beberapa netizen menuliskan komentar, "Hijab Dusen Hide the Power, it amplifies it." Dan sebagian besar merasa ini adalah awal dari babak baru Megawati yang lebih menginspirasi. Di ruang tunggu eksklusif klub, manajer Manisa BBSK tampak bingung saat mendengar para wartawan tidak hanya bertanya soal strategi tim musim depan, melainkan juga soal transformasi hijrah Megawati. Ia hanya bisa menjawab, "Kami pun baru tahu soal ini. Tapi kami hormati pilihan pribadi setiap pemain." Sementara itu, Megawati duduk tenang di mobil klub yang membawanya menuju tempat tinggal barunya di Manisa. Ia menatap jendela, melihat kota yang masih asing baginya. Tapi ada semacam ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, keputusannya mengenakan hijab bukan untuk membuat sensasi, melainkan untuk jujur pada dirinya sendiri. "Saya tidak pernah niat jadi simbol apapun," gumamnya dalam hati. "Tapi kalau keputusan saya bisa memberi kekuatan buat orang lain, saya akan menjaganya baik-baik." Sesampainya di apartemen, ia disambut oleh beberapa staf klub perempuan yang tampak terharu. Salah satu dari mereka bahkan memeluknya dan berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "You are brave. Thank you for being you." Megawati hanya tersenyum dan membalas dengan pelukan hangat. Hari pertama, dan ia sudah membuat hati banyak orang tergerak. Keesokan harinya, saat ia turun ke lapangan latihan untuk pertama kalinya bersama tim, atmosfernya berbeda. Kamera-kamera media Turki, bahkan dari Timur Tengah, datang untuk menyaksikan sang hijabi speaker beraksi. Ketika Megawati mulai melakukan pemanasan, ia tetap mengenakan hijab olahraga khusus yang sudah ia siapkan sejak jauh-jauh hari dari Indonesia. Pelatih kepala Manisa, yang semula skeptis tentang bagaimana hijab bisa memengaruhi performa atlet, langsung dibuat kagum saat Megawati melakukan spike keras ke sudut lapangan, memperlihatkan bahwa tak ada satu pun dari kemampuannya yang berkurang. Bahkan sebaliknya, ia tampak lebih fokus, lebih percaya diri. Salah satu jurnalis olahraga perempuan dari Arab Saudi yang meliput di sana berkata, "Saya pikir saya akan meliput atlet voli, ternyata saya menyaksikan sejarah." Hari itu, tanpa disengaja, Megawati telah membuka pintu baru, bukan hanya dalam karir, tapi dalam persepsi dunia tentang hijab di olahraga profesional. Dan ia pun belum tahu bahwa kedatangannya yang tenang ini akan menjadi awal dari gelombang perubahan besar yang bahkan melampaui lapangan voli. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Megawati terbangun karena notifikasi ponselnya yang tak henti berbunyi. Ia mengira ada jadwal latihan yang berubah, namun begitu membuka layarnya, ia terkejut, namanya mendadak trending di Turki, bahkan merembet ke Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Bukan karena prestasi, tapi karena penampilannya. Salah satu akun Twitter olahraga ternama di Turki mengunggah foto Megawati dengan caption, "Hijabi Speaker." Atlet voli profesional pertama di Liga Turki yang mengenakan hijab. Salut, tak sampai 1 jam, unggahan itu sudah mencapai puluhan ribu retweet. Komentar bermunculan dari segala penjuru dunia. Beberapa akun fashion hijab dunia pun turut menyoroti penampilannya. Mereka menyebut gaya Megawati sebagai kombinasi kekuatan dan keanggunan. Akun Muslimah Sports, yang memiliki jutaan pengikut di Instagram, mengunggah fotonya dan menulis, "She plays hard and tries harder. A new role model is born." Hashtag tagar hijab power, tagar Megawati Modestar, dan tagar Sporty with Fight meledak di berbagai platform. Yang menarik, bukan hanya perempuan muslim yang merespons.
Atlet non-muslim pun mulai memberikan dukungan. Kita butuh lebih banyak perempuan kuat seperti dia di dunia olahraga, tulis seorang pebasket wanita asal Jerman. Salah satu influencer Turki, Yasemin Kaya, bahkan mengunggah video berdurasi 2 menit yang isinya adalah pujian terhadap Megawati. Ia datang dari negara jauh, mengenakan hijab dengan bangga, dan tetap tampil memukau. Ini bukan sekadar penampilan, ini adalah pesan bagi jutaan gadis muda yang ragu melangkah, katanya dalam video itu. Bahkan media besar seperti Al Jazeera, TRT World, hingga BBC Sport mengangkat berita soal Megawati. Mereka menyebutnya sebagai fenomena baru di dunia voli internasional, yang tidak hanya menghadirkan kekuatan fisik, tapi juga simbol keberanian spiritual di ranah olahraga profesional. Sementara itu, Megawati hanya bisa menatap layar ponselnya dengan campuran haru dan bingung. Ia tidak pernah berniat menjadi viral, apalagi menjadi semacam ikon. Namun respons hangat dari berbagai penjuru dunia membuatnya merasa tenang, bahwa keputusan berhijab yang semula ia kira akan memicu kritik, justru membawa energi positif yang luar biasa. Di ruang latihan, beberapa rekan setimnya mulai bertanya, "Apa kamu selalu memakai hijab?" Megawati menjawab dengan santai, "Baru memutuskan tahun ini. Tapi rasanya seperti pulang ke rumah." Mereka mengangguk, lalu salah satu pemain asal Bosnia berkata, "Kau terlihat sangat nyaman dan kuat." Pelatih Manisa BBSK tak tinggal diam. Ia melihat tren ini sebagai sesuatu yang besar. Di ruang rapat klub, ia menunjukkan grafik peningkatan follower akun resmi Manisa hanya dalam 1 hari sejak Megawati muncul dengan hijab. "Kita sedang disorot dunia. Ini bukan hanya transfer pemain, ini transfer pengaruh budaya." Tim media sosial klub pun langsung bergerak. Mereka mengganti banner akun resmi dengan foto Megawati mengenakan hijab. Tak lupa, mereka menyisipkan slogan baru di bio mereka, "Home of the Powerful and Modest." Dalam waktu 2 hari, akun Manisa BBSK naik 200.000 pengikut. Di Indonesia, media-media lokal berlomba-lomba mengangkat berita ini. Judul-judul seperti, "Hijab Megawati getarkan dunia," dan "Megawati bukan hanya jago smash, tapi juga menginspirasi muslimah sedunia," membanjiri beranda. Orang-orang mulai membagikan kisahnya di sekolah, masjid, hingga forum perempuan. Megawati hanya bisa tersenyum di tengah riuhnya perhatian dunia maya. Ia tahu badai pujian bisa berubah arah kapan saja. Tapi untuk kali ini, ia memilih menikmati keheningan dalam dirinya. Ia berbisik lirih sebelum tidur malam itu, "Jika hijab ini bisa membawa orang pada cahaya, maka aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri." Di balik hiruk-pikuk media sosial dan pemberitaan internasional, ada satu perusahaan global yang menyimak perkembangan Megawati dengan sangat serius, Nurwear International, brand hijab olahraga nomor 1 dunia yang berbasis di Dubai. Mereka bukan sekadar pengamat tren, mereka pembentuk tren. Dan kini perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada satu nama, Megawati Hangestri. CEO Nurwear, Yasmin Al-Thani, menggelar rapat darurat dengan tim pemasaran dan strateginya di markas besar mereka. Di tengah layar LED besar, terpampang berbagai cuplikan video dan foto Megawati saat mengenakan hijab di Turki. "Ini bukan cuma soal hijab," ujarnya dengan mata berbinar. "Ini tentang simbol baru kekuatan perempuan muslim modern. Kita tak bisa melewatkannya." Tim Nurwear segera menyusun proposal kerjasama dengan kecepatan luar biasa. Mereka tidak hanya ingin menjadi sponsor pribadi Megawati, tapi juga menawarkan kemitraan penuh dengan Manisa BBSK, klub yang kini naik daun berkat aura sang pemain. Nilai sponsor yang diajukan pun fantastis, lebih dari $3 juta dalam 3 tahun. Email pertama dikirim ke kantor Manisa BBSK dengan tajuk, "Opportunity to Create History with Megawati Hangestri." Manajemen klub awalnya mengira itu hanya penawaran biasa. Namun begitu membaca rincian proposalnya, mereka terdiam. Nurwear siap menjadi sponsor utama jersey, mendesain ulang hijab olahraga edisi Megawati, dan mengangkat citra klub ke tingkat internasional. Presiden Manisa BBSK, Mer. Tuncay Demir, langsung menghubungi pelatih dan manajer tim. "Ini gila," katanya. "Mereka bilang, kami tidak mensponsori klub, kami mensponsori warisan Megawati. Kapan lagi ada brand dunia yang datang tanpa kita minta?" Pelatih hanya tersenyum. "Megawati bukan sekadar atlet biasa, Pak." Sementara itu, di kamar apartemennya, Megawati baru saja menyelesaikan tahajud ketika agennya dari Jakarta menelepon. "Mega, kau tidak akan percaya. Nurwear mau kerja sama penuh denganmu.
Ini bukan endorsement biasa. Ini bakal bawa nama kamu ke papan reklame di Dubai sampai Paris. Megawati mengernyit, masih belum bisa mencerna semuanya. Tapi aku belum main satu pertandingan pun. Itu justru luar biasanya. Mereka lihat kamu bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol. Megawati hanya terdiam. Ia tidak pernah bermimpi jadi ikon. Tapi hidup seolah menuntunnya ke jalan yang lebih besar daripada voli itu sendiri. Di balik layar, tim Nurwir sudah menyiapkan langkah lanjutan. Mereka merancang edisi khusus hijab olahraga, MH11, menggabungkan inisial Megawati Hangestri dan nomor punggungnya. Hijab ini dirancang dengan teknologi breathable fabric, yang nyaman dipakai saat bertanding di bawah tekanan dan keringat tinggi. Manisa BBSK pun mengatur konferensi tertutup dengan pihak Nurwir via Zoom. Di situ, Megawati diundang hadir secara virtual. Yasmin Altani secara langsung menyampaikan pujiannya. Kau bukan hanya pevoli hebat, Megawati. Kau adalah harapan. Kami ingin dunia melihatmu sebagai contoh bahwa perempuan muslim bisa mengejar impian tanpa harus meninggalkan identitasnya. Meski tersipu, Megawati menjawab dengan mantap, saya bukan orang sempurna. Tapi kalau apa yang saya lakukan bisa membantu perempuan lain percaya diri, maka saya bersedia berjalan lebih jauh. Kesepakatan pun dicapai. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, Nurwir resmi menjadi sponsor utama Manisa BBSK, menjadikan klub Turki itu sebagai tim voli profesional pertama di Eropa yang didukung penuh oleh brand hijab global. Berita ini langsung menjadi headline di media Timur Tengah dan Asia. Persatuan Voli Turki bahkan harus menggelar konferensi pers untuk menjawab pertanyaan media, apakah hijab kini menjadi simbol kekuatan baru di arena voli. Sementara itu, Megawati tetap berlatih seperti biasa. Tapi ada yang berbeda, kini ia bukan hanya membawa nama klub, bukan hanya nama Indonesia, tapi juga membawa harapan jutaan muslimah di seluruh dunia. Pagi itu ruang rapat utama Manisa BBSK lebih ramai dari biasanya. Semua petinggi klub duduk tegang di balik meja bundar besar, ditemani tumpukan dokumen yang baru saja dikirim langsung dari Dubai. Di tengah meja, amplop bertuliskan, konfidensial, Nurwir Proposal dan Activation Plan, tergeletak dengan aura penting yang tak bisa diabaikan. Presiden klub, Tuncay Demir, membuka dokumen itu dengan hati-hati. Saat membaca halaman pertama, ia terdiam cukup lama. Wajahnya menunjukkan ekspresi antara bingung dan kagum. Mereka tidak main-main, ujarnya pelan. Mereka mau brand mereka jadi bagian permanen dari identitas klub, lewat Megawati. Anggota Dewan Klub saling pandang. Tawaran dari Nurwir bukan hanya mencakup pendanaan, tetapi juga pengaruh budaya yang besar. Logo brand akan menghiasi jersey utama tim, spanduk stadion, bahkan peluncuran lini hijab olahraga khusus untuk komunitas perempuan Turki dan Asia Tengah. Dan di pusat semua rencana itu, nama Megawati menjadi sorotan. Yang membuat semua terkejut adalah syarat utamanya, Nurwir menginginkan Megawati menjadi ambasador utama mereka, bukan sebagai selebritas, tapi sebagai inspirasi hidup. Kami ingin dia memimpin kampanye, Fight in Motion, yang akan diluncurkan di 20 negara, bunyi salah satu paragraf perjanjian. Pelatih Manisa hanya menggeleng sambil tersenyum. Dia belum debut satu laga pun untuk kita, tapi dunia sudah ingin menaruh wajahnya di billboard. Ini bukan pemain biasa, ini fenomena. Saat kabar mengenai kesepakatan itu bocor ke publik, media Turki kembali gempar. Beberapa portal berita menyebutnya sebagai revolusi dalam dunia sponsorship olahraga wanita. Yang lain menyoroti bagaimana hijab, yang dulu dianggap hambatan, kini justru menjadi kunci utama sebuah investasi global. Beberapa suara skeptis mulai muncul. Ada yang menyindir bahwa klub terlalu cepat menjadikan Megawati sebagai wajah utama mereka tanpa menunggu pembuktian di lapangan. Namun komentar-komentar positif jauh lebih mendominasi. Banyak yang menganggap langkah ini sebagai terobosan berani, menyambut era baru keterwakilan muslimah dalam olahraga arus utama. Megawati sendiri sempat menolak saat pertama kali ditawari peran ambasador. Saya takut ini terlalu besar buat saya. Saya belum siap, katanya pada agennya. Tapi setelah berbicara dengan ibunya lewat video call, ia luluh. Sang ibu hanya berkata, kalau kamu yang dipilih, berarti Allah percayakan tugas ini padamu. Keputusan akhirnya ia ambil dengan hati tenang. Ia menandatangani kontrak itu bukan karena uang, bukan karena popularitas, tapi karena harapan.
Harapan bahwa langkah kecilnya bisa membuka pintu lebar bagi perempuan lain yang ingin tampil di panggung dunia tanpa kehilangan jati diri. Di hari penandatanganan resmi antara Manisa BBSK dan Nurwir, suasana berubah sakral. Sebuah poster besar Megawati dengan hijab, sedang melakukan smash, dipasang di belakang panggung. Di bawahnya tertulis, Strength, Spirit, Sincerity, kalimat yang nantinya menjadi slogan global kampanye tersebut. Megawati berdiri di podium, mengenakan setelan resmi klub dan hijab hitam elegan. Suaranya sedikit bergetar saat berkata, "Saya hanya ingin bermain voli. Tapi jika dunia melihat sesuatu yang lebih dari itu, maka saya akan melangkah dengan hati-hati, membawa nama baik semua perempuan yang pernah ragu bisa bermimpi besar." Sorak-sorai menggema di ruangan. Di luar gedung, ratusan penggemar, sebagian besar perempuan muda berhijab, berdiri sambil mengangkat poster bertuliskan, "Hijab bukan halangan." Megawati buktinya. Dan tepat hari itu, sejarah pun berubah. Sponsorship yang semula dianggap sekadar urusan bisnis kini menjadi gerakan sosial. Dan Megawati, tanpa pernah mencarinya, telah menjadi simbol harapan bagi generasi yang mendamba kekuatan yang lembut, keberanian yang tenang. Kabar bahwa Manisa BBSK telah menggait sponsor hijab terbesar dunia karena sosok Megawati Hangestri menyebar lebih cepat daripada hasil pertandingan liga. Dalam waktu 48 jam, Federasi Voli dari Asia, Eropa, hingga Amerika mengeluarkan pernyataan masing-masing, menanggapi fenomena baru ini dengan penuh perhatian, dan tidak sedikit kegelisahan. Dari Jepang, pelatih timnas wanita mengakui bahwa mereka mulai meninjau kembali kebijakan dress code yang selama ini membatasi penggunaan atribut keagamaan di lapangan. Apa yang dilakukan Megawati membuat kita semua berpikir, apakah kita terlalu lama meminggirkan atlet yang punya identitas berbeda? Ujar pelatih itu dalam wawancara NHK. Sementara itu di Korea Selatan, ex-klub Megawati, Red Spark, mengadakan forum internal membahas dampak kehilangan Megawati dari sisi citra dan pemasaran. Salah satu staf pemasaran bahkan menyatakan dengan jujur, "Kami tak menyangka ia bisa menjadi brand sekuat ini setelah keluar dari Korea. Kami kehilangan lebih dari sekadar pemain." Dari sisi atlet, responsnya lebih hangat. Melissa Vargas, bintang voli Turki dan rival potensial Megawati musim ini, menulis di Instagram, "Meg, kau tidak hanya kuat di lapangan, tapi juga kuat dalam jati diri. Aku tak sabar bertemu kamu di net, bukan hanya sebagai lawan, tapi sebagai sesama perempuan tangguh." Namun tak semua pihak bersorak. Sebagian media konservatif Turki mempertanyakan, apakah langkah Manisa BBSK mendukung hijab secara terbuka akan memicu polarisasi di kalangan penggemar. "Olahraga seharusnya netral," tulis salah satu kolumnis senior. "Membawa agama ke lapangan bisa jadi bumerang." Manisa BBSK segera menggelar konferensi pers, menjelaskan bahwa mereka tidak sedang mengangkat simbol keagamaan, tapi keberagaman. "Kami mendukung setiap pemain yang ingin menjadi dirinya sendiri, selama itu tidak melanggar aturan liga. Hijab Megawati adalah pilihan personal, dan kami bangga bisa berdiri bersamanya." FIVB, Federasi Voli Dunia, juga memberikan komentar resmi. "Kami menyambut baik segala bentuk inklusi dan ekspresi personal yang menghormati aturan keselamatan. Megawati Hangestri adalah contoh sempurna bagaimana atlet bisa menjadi panutan tanpa kehilangan profesionalisme." Netizen dari berbagai belahan dunia pun ramai-ramai mengunggah ulang video pertandingan lama Megawati saat di Red Spark, lalu mengeditnya dengan efek visual hijab. Banyak yang menulis, "Bayangkan betapa kuatnya dia sekarang, saat sudah menemukan dirinya yang sesungguhnya." Seorang jurnalis olahraga asal Tunisia, Hana El Hariri, menulis artikel panjang di The Guardian dengan judul, "Megawati dan Renaissance Hijab dalam Dunia Voli." Dalam artikelnya, ia menyebut Megawati sebagai pemantik generasi baru atlet perempuan Muslim yang tidak mau memilih antara iman dan impian. Sementara itu, Megawati tetap menjalani latihan seperti biasa. Ia tidak membaca semua artikel, tidak menonton semua video, dan tidak membalas semua pesan. Tapi ia tahu dunia sedang memperhatikannya. Setiap gerakannya di lapangan, setiap senyumnya saat menyapa rekan, kini bermakna lebih dari sekadar latihan. Suatu sore, setelah latihan usai, seorang gadis kecil berjilbab datang menghampirinya di pinggir lapangan. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku pengen jadi pemain voli, tapi aku takut dikatain." Megawati tersenyum dan berlutut, menatap mata gadis itu. "Kalau kamu kuat, kamu akan bikin dunia berhenti mengatain dan mulai mencontoh." Malam itu,
Megawati menulis satu kalimat di buku catatannya, semakin tinggi sorotan, semakin besar tanggung jawab. Ia sadar, ini bukan hanya tentang voli lagi. Ini adalah tentang menjadi lentera di tengah keraguan. Dan tak peduli bagaimana reaksi dunia, ia sudah memilih untuk tidak padam. Tak butuh waktu lama bagi manajemen Manisa BBSK untuk menyadari bahwa kehadiran Megawati bukan sekadar nilai tambah, tapi potensi utama untuk revolusi identitas klub. Dalam rapat direksi yang digelar seminggu setelah kerjasama dengan Nurwir diumumkan, Presiden Tuncay Demir membuka pembicaraan dengan nada tegas, sudah waktunya kita bertransformasi. Langkah pertama yang diambil adalah mengubah moto resmi klub. Dari yang semula bertema kekuatan dan tradisi lokal, kini menjadi Power, Modesty, Legacy. Desain ulang logo sekunder juga disiapkan, menyisipkan motif geometris Islami yang tidak frontal namun penuh makna. Desain ini disebut-sebut sebagai salah satu inovasi branding paling berani dalam sejarah voli Turki. Kampanye Power with Modesty segera diluncurkan secara nasional. Dalam iklan perdana yang tayang di stasiun TV utama, Megawati tampil berlari di atas pasir padang gurun dengan hijab sport, kemudian melompat untuk smash. Narasi voice-over-nya menyentuh, kekuatan sejati tak selalu terlihat. Kadang ia tersembunyi di balik kesederhanaan. Merespons tren ini, klub mulai membuka akademi voli khusus perempuan dengan pendekatan inklusif, memperbolehkan hijab dalam semua sesi latihan dan pertandingan internal. Tak butuh waktu lama, ratusan pendaftaran datang dari kota-kota kecil di Anatolia hingga perbatasan Suriah. Megawati pun dijadikan ikon akademi tersebut. Merchandise klub pun mengalami lonjakan permintaan. Jersey edisi Megawati dengan hijab menjadi item paling dicari, bahkan melampaui jersey pemain lokal yang sudah lebih dulu populer. Hijab olahraga edisi MH11, produksi Nurwir yang dijual di toko resmi klub langsung sold out dalam 2 jam sejak peluncuran. Pihak klub lalu menyewa satu lantai pusat perbelanjaan di Manisa dan mengubahnya menjadi Manisa BBSK Experience Center, tempat para fans bisa berinteraksi langsung dengan kisah para pemain, mencoba hijab sport, serta mengikuti mini coaching klinik yang dipimpin oleh Megawati secara berkala. Transformasi ini menarik perhatian Kementerian Olahraga Turki. Menteri Olahraga secara langsung datang ke markas klub, mengunjungi fasilitas baru yang ramah muslimah, dan menyampaikan pujian. Ini langkah konkret menuju inklusi sejati dalam dunia olahraga kita. Megawati membawa angin segar yang tidak kami prediksi, tapi sangat kami butuhkan. Di sisi internal, para pemain sempat terbelah. Ada yang khawatir perhatian berlebih pada Megawati akan mengaburkan kontribusi mereka. Namun pelatih kepala segera meredamnya. Ia berkata, kita semua punya cerita. Tapi klub ini butuh cerita besar untuk bisa bertahan di liga dan di hati masyarakat. Megawati adalah bagian dari cerita itu. Megawati, menyadari perubahan besar di sekelilingnya, tetap rendah hati. Ia selalu mengajak rekan setim untuk turut serta dalam wawancara, menolak tampil sendirian jika tidak perlu, dan secara aktif menyemangati pemain muda dalam latihan. Kita naik sama-sama, katanya suatu hari kepada setter lokal yang sempat merasa terpinggirkan. Namun tidak semua pihak senang. Beberapa fans garis keras menganggap klub mulai menjual agama demi pasar. Tapi Manisa BBSK tidak gentar. Mereka percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan. Dan jika itu dimulai dari seorang Megawati, maka mereka siap berjalan di belakangnya, bahkan jika jalan itu tak pernah dilalui sebelumnya. Salah satu hal paling menyentuh terjadi ketika seorang nenek berusia 70 tahun datang ke stadion dan berkata kepada petugas tiket, "Saya tak pernah nonton voli. Tapi saya lihat gadis itu di TV dan saya merasa seperti cucu saya sedang bermain." Air mata petugas pun mengalir. Megawati tak hanya menjangkau atlet muda, tapi hati generasi tua. Manisa BBSK bukan lagi sekadar klub kecil yang berusaha naik kasta. Mereka telah menjadi simbol gerakan baru dalam dunia olahraga. Dan di tengah semua perubahan itu, Megawati tetap berjalan seperti biasa, dengan diam, dengan kerja keras, dan dengan hijab yang kini menjadi cahaya bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh klub. Hari itu, aula utama Manisa BBSK penuh sesak oleh jurnalis dari dalam dan luar negeri. Setelah berminggu-minggu sorotan media hanya menampilkan spekulasi dan pujian, akhirnya Megawati Hangestri dijadwalkan berbicara secara langsung di konferensi pers pertamanya sejak fenomena hijabnya mengguncang dunia voli. Megawati datang dengan setelan blazer putih bersih, celana kulot longgar, dan hijab abu lembut yang senada dengan seragam Manisa. Ia tampak tenang,
Tapi siapapun bisa melihat ada ketegangan yang ia simpan di balik senyumnya. Kamera dari puluhan media berjejer, menunggu setiap kata yang akan ia ucapkan. Setelah pembukaan oleh manajemen klub, Megawati berdiri di podium. Suara sorakan kecil terdengar dari sudut ruangan, bukan karena euforia, tapi sebagai bentuk penghormatan. Ia menatap sejenak ke hadapan wartawan, lalu menarik napas dalam. Saya, bukan seseorang yang biasa berbicara panjang di depan banyak orang, katanya membuka. Saya lebih nyaman di lapangan, bermain dalam diam. Tapi akhir-akhir ini saya sadar, diam saya justru lebih keras dari yang saya kira. Ruangan hening. Megawati melanjutkan, saya tidak pakai hijab untuk jadi simbol. Saya tidak ingin viral. Saya pakai karena saya merasa sudah terlalu lama menunda panggilan hati. Dan saat saya akhirnya memilih untuk jujur pada diri sendiri, dunia ikut mendengar. Salah satu jurnalis dari Inggris mengangkat tangan, bertanya, apakah Anda merasa beban terlalu berat sekarang, karena banyak yang menganggap Anda sebagai ikon muslimah dunia olahraga. Megawati tersenyum, lalu menjawab dengan jujur, terkadang, iya. Saya hanya manusia, tapi kalau saya harus memikul harapan itu agar ada lebih banyak gadis kecil yang berani tampil apa adanya, saya akan pikul dengan bangga. Tepuk tangan bergema di ruangan. Tapi Megawati belum selesai. Ia mengeluarkan secarik kertas kecil dari sakunya, dan membacakan sebuah pesan yang ia tulis sendiri. Untuk para perempuan yang takut mengejar mimpi karena merasa tidak sesuai standar, ketahuilah, kalian tidak harus berubah jadi orang lain. Dunia yang harus belajar menerima kalian. Pesan itu viral hanya dalam hitungan menit. Bahkan sebelum konferensi selesai, kutipan tersebut sudah menjadi headline dan dibagikan oleh tokoh-tokoh besar dari berbagai bidang, dari atlet, aktris, hingga aktivis HAM internasional. Di bagian akhir konferensi, Megawati ditanya apakah ia akan terus mengenakan hijab meskipun tekanan media dan liga meningkat. Ia menjawab singkat, namun mantap, saya akan terus bermain. Dan saya akan terus berhijab. Karena ini bukan gaya, ini bagian dari saya. Seusai acara, di luar gedung, ratusan penggemar menanti. Beberapa mengenakan hijab warna-warni, membawa spanduk bertuliskan, Megawati gak cuma smash, tapi juga sentuh hati. Ketika Megawati keluar, mereka menyambutnya seperti pahlawan. Ia hanya mengangkat tangan dan melempar senyum. Di tengah keramaian, seorang jurnalis veteran asal Prancis menulis dalam catatannya, saya sudah meliput atlet-atlet dunia selama 30 tahun. Tapi baru hari ini, saya merasa seperti sedang menyaksikan sejarah spiritual. Dan malam itu, saat semua kembali sepi, Megawati duduk di balkon apartemennya, memandangi langit kota Manisa yang bertabur bintang. Ia menunduk, berdoa dalam diam. Tak ada sorotan kamera, tak ada tepuk tangan. Hanya ada rasa syukur dalam hening. Karena akhirnya ia tahu, suara hati yang diikuti dengan keikhlasan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Hari pertandingan pertama Megawati bersama Manisa BBSK akhirnya tiba. Stadion penuh sesak, tiket habis terjual sejak 2 minggu lalu. Tapi yang berbeda dari biasanya, tribun dipenuhi oleh gelombang hijab berwarna-warni, seolah para penonton datang tidak hanya untuk melihat pertandingan, tapi untuk menyaksikan sebuah sejarah lahir di depan mata. Megawati berjalan ke tengah lapangan dengan tenang, mengenakan jersey putih biru dengan nomor punggung 11, lengkap dengan hijab sport resmi dari Nurwir yang kini menjadi simbol kekuatan dan identitasnya. Tepuk tangan bergemuruh, bukan karena selebrasi, tapi penghormatan. Pertandingan berlangsung sengit melawan salah satu tim raksasa liga, namun Megawati tampil garang. Smash demi smashnya meluncur deras seperti biasa, tapi kini ada aura tambahan, seperti ada energi tak kasat mata yang menyertainya. Ia bukan hanya bermain untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa keimanan tidak pernah bertentangan dengan kehebatan. Di sela jeda, komentator siaran langsung menyebutnya sebagai Hijabi Hurricane. Julukan itu langsung viral. Ribuan netizen memposting ulang dengan berbagai bahasa. Bahkan akun resmi FIVB ikut menulis, Megawati is not just a player. Says a message. Manisa BBSK menang dalam 5 set dramatis. Megawati mencetak poin terbanyak dan dinobatkan sebagai MVP. Tapi momen paling menyentuh terjadi usai pertandingan, saat ia mengambil mikrofon dan mengajak seluruh tim ke tengah lapangan. Di situ, ia berkata pelan namun jelas, kemenangan ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua yang pernah ragu bahwa nilai dan mimpi bisa berjalan bersama. Keesokan harinya,
Wajah Megawati terpampang di berbagai halaman depan surat kabar global, dari The New York Times, The Straits Times, Hurriyet Daily, hingga Al Jazeera. Tapi yang paling ikonik adalah sebuah iklan layar raksasa di Times Square, New York, yang menampilkan wajahnya dengan tulisan, "This is what strength looks like." Tidak butuh waktu lama hingga berbagai akademi olahraga dunia mulai membuka program khusus untuk atlet perempuan berhijab. Bahkan beberapa liga yang selama ini membatasi hijab di kompetisi mulai melakukan peninjauan ulang. Semua ini terjadi hanya karena satu keputusan kecil yang dijaga dengan teguh oleh satu sosok sederhana dari Indonesia. Megawati juga menerima surat khusus dari seorang anak perempuan asal Palestina. Dalam surat itu, si anak menulis, "Saya ingin jadi pemain seperti kamu. Saya ingin memakai hijab dan tetap bisa berlari. Kamu membuatku yakin." Megawati menangis membacanya. Ia membalas surat itu dengan tulisan tangan dan mengirimkannya kembali dengan jersey tanda tangan pribadi. Di Indonesia, sekolah-sekolah olahraga mulai memperkenalkan Megawati sebagai teladan bukan hanya dalam teknik voli, tapi juga dalam keteguhan karakter. Sebuah sekolah di Surabaya bahkan menamai gedung olahraganya, Gelanggang Megawati Hangestri, sebagai bentuk penghormatan. Namun di balik semua pencapaian itu, Megawati tetaplah pribadi yang tenang. Ia menolak permintaan menjadi bintang iklan fashion konvensional, menolak acara gosip, dan hanya memilih proyek-proyek yang berfokus pada pendidikan, perempuan, dan penguatan komunitas muslimah. Di satu wawancara eksklusif terakhir musim itu, Megawati ditanya, "Apakah kamu merasa sudah menjadi legenda?" Ia tersenyum kecil dan menjawab, "Legenda itu urusan orang lain. Saya hanya ingin jadi orang yang tidak takut jujur pada dirinya sendiri." Dan saat musim berakhir, tak hanya Manisa BBSK yang naik ke papan atas liga, tapi juga reputasi klub sebagai pionir perubahan budaya. Berkat satu pemain yang datang tanpa pamrih, membawa hijab, membawa iman, dan tanpa sadar, membawa mukjizat.